Halo semuanya, selamat datang di podcast Basemar. Saya Reva dan seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya yang juga co-host Anabel. Hai Anabel, apa kabar? Halo Reva, kabar baik. Senang bisa kembali lagi di sini. Kamu sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabar baik juga. Nah, jadi hari ini kita punya topik seru nih, yang pastinya banyak dari kalian yang bisa relate dong. Coba tebak Bel, apa yang bakal kita bahas hari ini? Loh, aku nggak tahu dong. Kan kamu hostnya, kasih clue dong. Oh iya, clue-nya adalah seputar zona nyaman. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama, apa arti zona nyaman bagimu dan mengapa zona nyaman itu penting? Bagi saya, zona nyaman adalah keadaan atau situasi di mana seseorang merasa nyaman, aman, dan tidak menghadapi banyak tantangan atau ketidakpastian. Zona nyaman penting karena memberikan tempat bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan dan kestabilan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam zona ini, seseorang mungkin merasa lebih percaya diri, terhindar dari stres yang berlebihan, dan mampu menjaga keseimbangan emosionalnya. Apa saja sih tanda-tanda bahwa seseorang telah terlalu lama berada dalam zona nyaman mereka? Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin telah terlalu lama berada dalam zona nyaman mereka. Yang pertama, ada ketidakpuasan atau kebosanan. Seseorang mungkin mulai merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari dan merindukan tantangan atau variasi dalam hidup mereka. Yang kedua, kurangnya perkembangan atau kemajuan. Ketika seseorang tidak mengalami perkembangan atau peningkatan dalam keterampilan, pencapaian, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka terlalu lama berada dalam zona nyaman. Yang ketiga, rasa takut atau ketidaknyamanan saat mencoba hal baru. Jika seseorang merasa cemas, takut, atau tidak nyaman saat dihadapkan pada kesempatan untuk mencoba hal baru atau mengambil risiko, ini mungkin menandakan bahwa mereka terlalu lama dalam zona nyaman. Oh, jadi gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan antara kenyamanan yang positif dan situasi yang membuat terjebak dalam rutinitas? Cara mengidentifikasi perbedaan antara kenyamanan yang positif dan situasi yang membuat terjebak dalam rutinitas bisa menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa kita tetap berkembang dan tidak stagnan. Berikut adalah beberapa cara untuk membedakan keduanya. Yang pertama, perasaan kedamaian dan kepuasan versus kebosanan dan ketidakpuasan. Kenyamanan yang positif biasanya disertai dengan perasaan kedamaian, kepuasan, dan keseimbangan emosional. Situasi yang membuat terjebak dalam rutinitas cenderung ditandai dengan perasaan bosan, tidak puas, atau keinginan untuk mencari variasi atau tantangan baru. Yang kedua, pertumbuhan versus stagnasi. Kenyamanan yang positif memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi atau profesional. Situasi yang membuat terjebak dalam rutinitas cenderung menyebabkan stagnasi atau kurangnya kemajuan dalam hal-hal baru atau keterampilan yang diperlukan. Ketiga, fleksibilitas versus ketertarikan yang kuat. Kenyamanan yang positif memungkinkan seseorang untuk merasa nyaman dengan rutinitas, tetapi tetap fleksibel untuk menghadapi perubahan atau mencoba hal-hal baru. Situasi yang membuat terjebak dalam rutinitas seringkali menyebabkan keterikatan yang kuat terhadap rutinitas yang ada dan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan atau tantangan baru. Cukup panjang ya jawabannya. Oke, bagaimana cara mengeksplorasi atau memperluas zona nyaman tanpa merasa terlalu terpapar atau terlalu takut? Mulai dengan langkah kecil. Yang kedua, tentukan tunjukkan yang realistis. Yang ketiga, bertindak secara bertahap. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, gunakan dukungan sosial. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Mengapa beberapa orang merasa takut atau enggan untuk keluar dari zona nyaman mereka? Ketakutan akan ketidakpastian. Zona nyaman seringkali melibatkan situasi atau aktivitas yang sudah dikenal dan terduga. Rasa aman dan kestabilan.
Zona nyaman sering dianggap sebagai tempat yang aman dan stabil di mana seseorang merasa terlindungi dari risiko atau bahaya. Yang ketiga, ketakutan akan kegagalan. Ketika seseorang keluar dari zona nyaman, mereka mungkin menghadapi risiko gagal atau tidak berhasil dalam hal-hal baru yang mereka coba. Berikut ini masih ada beberapa pertanyaan lain yang dapat membantu kalian dalam memahami zona nyaman secara lebih dalam. Bagaimana zona nyaman dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dalam hidup? Ketahanan terhadap perubahan. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam zona nyaman, mereka mungkin kurang siap atau kurang fleksibel menghadapi perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kemungkinan untuk belajar dan tumbuh. Zona nyaman cenderung melibatkan rutinitas yang dikenal dan relatif aman. Pertumbuhan pribadi dan profesional. Pencapaian tujuan seringkali memerlukan pengembangan pribadi dan profesional yang signifikan. Motivasi dan semangat. Eksplorasi di luar zona nyaman dapat memberikan dorongan, motivasi, dan semangat baru untuk mencapai tujuan. Apa sih yang dapat dilakukan untuk tetap merasa nyaman dalam situasi baru atau tidak terduga? Untuk mulai merasa nyaman dalam situasi lingkungan yang benar-benar baru atau tidak terduga dan keras ya, mempersiapkan diri dengan baik, menjaga sikap mental yang positif, mencari dukungan dan membentuk jaringan, berfokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, beradaptasi dengan fleksibilitas, belajar dari pengalaman. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kamu dapat membangun kenyamanan dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi lingkungan yang benar-benar baru atau tidak terduga. Bagaimana cara mengetahui kapan saatnya untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko? Yang pertama, belajar tentang hal baru. Kalau kamu merasa sudah mahir dalam melakukan hal-hal yang biasa kamu lakukan, sudah saatnya kamu wajib mencoba hal baru. Misalnya, jika kamu sudah pintar menguasai tes matematika, bab luas bangun datar, cobalah belajar ke tahap selanjutnya dengan belajar volume bangun ruang. Yang kedua, bertanya ke orang dewasa. Kadang-kadang, orang dewasa bisa memberitahu kamu kapan saatnya untuk mencoba hal baru, asalkan kamu bertanya ke orang dewasa yang tepat. Yang ketiga, menantang diri sendiri. Jika kamu merasa ingin menjadi atau tertarik dengan sesuatu yang baru, itu bisa menjadi tanda bahwa kamu siap untuk mencoba hal baru. Misal nih, jika kamu ingin membuat robot siram tanaman secara otomatis, itu pun juga bisa menjadi tantangan yang menyenangkan. Yang keempat nih, bicara dengan teman-teman yang lebih berprestasi. Teman-temanmu bisa memberitahu kamu tentang hal-hal yang pernah mereka coba dan sukai. Ini juga bisa memberi kamu ide dan semangat untuk mencoba hal baru karena kamu ingin setara dengan teman-temanmu yang berprestasi. Apa manfaat dari memperluas zona nyaman secara berkala? Manfaatnya secara berkala yaitu yang pertama ada menambah teman dan relasi yang berguna buat masa depan. Yang kedua, meningkatnya ketahanan mental dalam menghadapi perubahan situasi. Yang ketiga, memperluas pengetahuan di berbagai bidang. Yang keempat, meningkatnya rasa bangga karena sudah mencapai banyak hal dan merasa kepuasan. Yang kelima, meningkatnya kepercayaan diri karena sudah mencoba banyak hal. Menurutmu, bagaimana pola pikir atau strategi yang dapat membantu seseorang mengatasi ketakutan terhadap kegagalan atau perubahan? Pola pikir yang harus diterapkan untuk mengatasi ketakutan karena gagal beradaptasi terhadap perubahan yaitu hilangkan chicken mindset yang ada di pikiran kamu. Chicken mindset adalah istilah yang menggambarkan sikap atau pola pikir seseorang yang cenderung menghindari risiko, tantangan, atau situasi yang tidak nyaman. Orang dengan chicken mindset cenderung merasa takut akan kegagalan, menghindari konfrontasi, atau tidak berani mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Mengatasi chicken mindset membutuhkan kesadaran diri, komitmen untuk mengubah pola pikir, dan kemajuan untuk mengambil langkah-langkah kecil namun berani ke arah pertumbuhan dan pencapaian pribadi.
Dengan konsisten dan dedikasi untuk menghadapi ketakutan, seseorang dapat mengembangkan sikap mental yang lebih kuat dan siap menghadapi situasi yang tidak nyaman. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa zona nyaman sangatlah berbahaya. Setelah membahas banyak hal tentang zona nyaman, kita bisa menyimpulkan bahwa berada dalam zona nyaman memang memberikan rasa nyaman dan familiar. Namun, terlalu lama berada di dalamnya bisa sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena zona nyaman bisa membatasi pertumbuhan pribadi dan profesional kita. Ketika kita tidak menentang diri sendiri untuk mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko, kita kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan potensi sejati kita. Kita mungkin merasa nyaman, tetapi kita juga stagnan, hidup menjadi monoton, dan kita mungkin merasa tidak puas, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di permukaan. Keluar dari zona nyaman memang menakutkan dan penuh ketidakpastian, tetapi di sanalah peluang besar dan pencapaian luar biasa menunggu. Tantangan baru bisa membuka pintu untuk pengalaman berharga, keterampilan baru, dan kebahagiaan yang lebih besar. Jadi jangan takut ya untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Cobalah hal-hal baru, ambil risiko, dan lihat sejauh mana Anda bisa melangkah. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar potensi penuh Anda. Dengan kesimpulan ini, Anda bisa menekankan pentingnya keluar dari zona nyaman untuk pertumbuhan perkembangan pribadi, serta menginspirasi pendengar untuk tidak mengambil tindakan dan menghadapi tantangan baru. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di podcast Mbak Semar. Kalau kalian ada saran atau cerita, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa ikuti terus podcast ini untuk cerita dan inspirasi lainnya. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.